Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema Idul Fitri, jangan membuatmu terlena. Idul Fitri adalah hari yang membahagiakan, hari kemenangan, hari di mana manusia bersuka cita atas kemenangan yang diberikan oleh Allah terhadap nafsunya yang telah ditaklukkan selama bulan Ramadan. Akan tetapi hakikat Idul Fitri, laisal aidu liman labisal jadid, wa innamal aidu liman ta'atuhu mazid. Pada hakikatnya Idul Fitri bukanlah dengan pakaian-pakaian yang bagus, akan tetapi Idul Fitri adalah bagi orang-orang yang taatnya selalu bertambah. Wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa idun. Setiap hari di mana pada hari tersebut orang-orang tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah Idul Fitri bagi orang tersebut. Yang esensi daripada hari Idul Fitri ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah at-takbir, mengumandangkan takbir. Sebagaimana Allah menyebutkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian mengagungkan nama Allah, mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, dan hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah asar Ibnu Abbas menyebutkan, haqqan 'alal muslimin idza ra'au hilala Syawal ayyukabbiru. Sudah menjadi hak bagi kaum muslimin ketika sudah melihat hilal bulan Syawal untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah, mengagungkan asma Allah. Bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari Idul Fitri kalian dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan takbir mursal. Artinya mursal dilepas waktunya. Sejak matahari terbenam di akhir Ramadan sampai menjelang imam mendirikan salat Idul Fitri. Bahkan takbir tersebut juga dianjurkan tidak hanya kepada orang laki-laki tapi juga para wanita. Dalam sebuah hadis Bukhari, Ummu Atiyah meriwayatkan, kunna nu'mar an nakhruja yaumal 'id hatta nukhrijal bikra min khidriha. Kita semua para wanita diperintahkan untuk keluar pada hari Id. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan perawan-perawan dari tempat pingitannya. Hatta nukhrijal huyyat fayakunna khalfan nas. Dan kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang sedang haid sehingga mereka berada di belakang jamaah. Fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim. Sehingga para wanita tersebut ikut bertakbir dengan takbirnya jamaah dan ikut berdoa dengan doa para jamaah. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tukhratah. Mereka berharap mendapatkan keberkahan hari itu dan kesucian hari Idul Fitri. Kemudian para pemirsa yang budiman, takbir mursal tersebut juga boleh dikumandangkan sendiri maupun berjamaah. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya menyebutkan, ahbabtu ayyukabbiran nasu jama'atan wa furada fil masjidi wal aswaqi wat turuq wal manazil wal musafirin wal muqimin fi kulli halin wa aina kanu. Demikian naskah asli daripada Imam Syafi'i yang berada di dalam kitab Saya sangat senang jika manusia pada hari Idul Fitri bertakbir secara jamaah maupun sendiri-sendiri,
baik dilakukan di masjid, di jalan-jalan, di pasar, di rumah, sedang musafir maupun sedang bermukim, dalam kondisi apapun dan dimanapun, dalam rangka mensyiarkan kesucian Hari Raya Idul Fitri. Inilah esensi Idul Fitri yang pertama yang harus kita fahami, yaitu mengumandangkan at-takbir. Yang kedua yang perlu kita lakukan di malam Lebaran adalah ihya'u lailatul Aid, menghidupkan malam hari raya Lebaran. Jangan sampai kita terlena dengan datangnya Idul Fitri, justru membuat terlena banyak manusia yang kadang-kadang meluapkan kegembiraan itu sampai melupakan Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Abi Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal aidain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang mau menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya pada hari di mana hati manusia mati atau lalai, yaitu pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan kinayatun an najatihi yaumal qiyamah. Ini merupakan kinayah bahwa orang tersebut termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang mau menghidupkan malam Idul Fitri, maka Allah berikan hati yang hidup. Yang bisa diterjemahkan hati yang hidup adalah hati yang diberikan ketenangan oleh Allah ketika menghadapi sakaratul maut, ketika menghadapi pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, dan ketika pada hari kiamat. Kemudian bagaimana cara mengihya'ul lailatul Aid, menghidupkan malam-malam hari Aid? Imam Al-Hifni dalam kitab Kanzun Najah As-Surur menyebutkan, wa aqallul ihya yahsul bisalatil isya'i fi jama'atin wa salatil wal azm ala salatis subh jama'atan. Menurut Imam Al-Hifni, cukup minimal dikatakan menghidupkan malam Lebaran adalah dengan melaksanakan salat Isya berjamaah dan berniat untuk melaksanakan salat subuh juga dengan berjamaah. Ini adalah minimal kita disebut ihya'ul lailatul Aid. Adapun maksimalnya, isilah malam-malam Lebaran dengan mengumandangkan takbir, dengan melakukan salat malam, dengan melakukan qiyamul lail, dengan tilawah membaca Al-Quranul Karim, dengan bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Bahkan malam ini adalah malam yang dimana ketika seseorang berdoa kepada Allah akan dikabulkan doa-doanya. Oleh karena itu, selanjutnya yang perlu kita lakukan di malam Lebaran adalah iktsarud doa, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang mauquf dari Abi Darda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra disebutkan, khamsul layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang dimana di 5 malam tersebut tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Wa lailatul Aidaini, dan 2 malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, pada malam hari raya Idul Fitri, kita jangan terbuai, terlena, yang menyebabkan kita lena kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi malam itu dengan takbir, dengan ihya'ul lailah, menghidupkan malam itu dengan ibadah, dan jangan lupa yang terakhir memperbanyak doa, karena malam itu adalah malam yang dimana setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.